warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat hari ini sama semangatnya dengan kemarin dan seterusnya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, silakan Aji dipimpin doa. Istaizu iqra'u bidoa baik bismillahirrahmanirrahim salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu mau cek satu-satu kehadiran semuanya hari ini. Alicia siapa? Muhammad Taufik Hidayat. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, kita sebentar menyemangati diri kita untuk fresh badannya, kuat badannya, fresh otaknya, kuat otaknya. Yuk semuanya berdiri. Ya semangat. Yuk kita tepuk semangat. Luar biasa, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita sekilas ingat materi kemarin. Siapa yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Akhlak tercela. Oke, salah satu dari akhlak tercela itu adalah apa? Bodoh. Apa itu bodoh? Apa itu? Marah. Terpuji nggak sih marah? Enggak. Marah adalah sifat dari syaitan. Iya. Manusiawi manusia marah, tetapi marah itu perlu ada kontrolnya, ada batasannya. Oke, itu sekilas materi kemarin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah materi tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya silakan kita lihat sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu. Astagfirullah. Baiklah, dari cerita tadi, dari tayangan tadi, itu adalah kisah tentang anak dan ibu. Coba, apa pendapat kalian dari kisah tadi? Silakan, yang katakan siapa yang bisa memberi kesimpulan dari video tersebut. Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Tika. pentingnya pendapat ridho dari orang tua setiap kita Iya, silakan diulang kembali. pentingnya mendapatkan ridho dari orang tua setiap kita melakukan kegiatan. Oke, bagus. Ya, pendapat lain? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut kami ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Oke, terima kasih. Baik, dari video tersebut seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian, bahwasanya ridho orang tua adalah ridho Allah. Seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwasanya ridho Allah ada pada kedua orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Itu pentingnya kenapa kita belajar adab, tentang adab terhadap orang tua. Mungkin anak-anak semua sudah tahu apa itu adab terhadap orang
mengasuh kita dari kecil sampai besar. Ya, siapa yang di sini sayang sama orang tuanya? Siapa yang tadi pagi mau berangkat marah-marah dulu dengan orang tuanya karena minta sangunya kurang banyak? Enggak ada, alhamdulillah. Baik, silakan bagi kelompok, masing-masing kelompok menyimpulkan tentang perlunya adat terhadap orang tua. Apa saja adat terhadap orang tua? Silakan bentuk kelompok diskusi untuk menyimpulkan adat-adat terhadap orang tua. Silakan kelompok 1, 2, dan 3. 3 kelompok saja kita bagi. Silakan simpulkan. Silakan berdiskusi. Ada hasil dari diskusinya? Sudah. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan. Menurut kelompok kami, adat terhadap orang tua yang pertama ialah mencintai dan sayang kepada orang tua. Yang kedua, menaati keduanya. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Yang keempat, menjaga perasaan keluarganya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Yang kelima, tidak memanggil dengan nama. Oke, baik, bagus, luar biasa. Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami yaitu tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak membangungi dalam berjalan, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua wafat, tidak mencaci maki kedua orang tua. Oke, luar biasa juga buat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami ada terhadap orang tua, tidak memaksakan suara melebihi suara kedua orang tua, demi sopan santun terhadap mereka, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti baik, siap, dan baiklah, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua, seperti melayani mereka, menyuapi makan dengan tangan bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keadaannya di atas diri dan anak-anaknya, tidak mengungkit-ungkit kebaikan kepada kedua maupun pelaksanaan perintah yang dilakukannya. Janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sengit dan membuka cemburu kepada keduanya. Oke, bagus juga buat kelompok 2. Baik, dari tadi presentasi dari 3 kelompok, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya. Silakan. Saya Bu, Ya, silakan itu. saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Maksud dari menafkahi dan menanggung orang tua itu bagaimana? Silakan kelompok 1 menanggapi. Maksud dari menanggung dan menafkahi orang tua ialah ketika orang tua membutuhkan nafkah atau sebagian dari harta kita wajib memberikannya. Oke, luar biasa jawabannya. Baiklah, dari apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi, baik dari video maupun dari hasil presentasi kalian, bisa kita simpulkan bahwasannya setiap kegiatan, setiap apa yang akan kita lakukan berusaha bagaimana caranya mendapatkan ridho dari orang tua. Adapun adat-adat terhadap orang tua tadi sudah disampaikan dari kelompok 1, 2, dan 3. Salah satunya mencintai dan menyayangi orang tua. Kemudian banyak hal seperti yang ditanyakan Ika tadi, menafkahi kedua orang tua ketika orang tua itu membutuhkan harta atau membutuhkan nafkah dari kita selagi
masih mampu, selagi kita punya, selagi kita ada, maka berusahalah untuk terus berbakti kepada orang tua. Baik, dari materi tadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap orang tua kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan dipimpin kembali Aji untuk doa. Istaizu Iqra'u bidoa Baik Isnainin Salasa. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan saya bagikan angket untuk diisi. Di situ ada pertanyaan bagaimana pengalaman anak-anak semua dalam menerapkan adab terhadap orang tua. Apakah ada momen tertentu yang membuat kalian merasa bangga atau menyesal atas sikap kalian terhadap orang tua? Di situ juga akan ada pertanyaan bagaimana Anda melihat pentingnya adab terhadap orang tua dalam bentuk karakter ataupun dalam